Cek. Halo sobat nih, kita kasih lagi dahsyat lang. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Oke, yuk langsung aja kita gaskan Shenlongnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, pada akhirnya Xilang pun berhasil membebaskan seluruh pasukan cavalry yang telah ditahan oleh Lin Zhao. Bahkan saat ini Xilang dan juga memberikan sebuah pembalasan yang sangat amat mengerikan kepada Lin Zhao, memberikan virus rabies. Dan setelahnya Xilang pun kembali pulang ke kediaman milik keluarga Jin. Dan ketika Xilang kembali pulang, dia pun melaporkan kepada Patriark kalau dia telah berhasil membebaskan seluruh orang-orang yang telah ditawan itu. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Xilang tentunya membuat Patriark dia pun sungguh sangat senang. Dan dia juga menganggap kalau Xilang ini terlalu luar biasa. Dan dia juga berpikir, andai saja Xilang adalah putranya, tapi sayangnya putranya adalah Jin Muncul yang tidak berguna. Ucap dari Patriark. Tapi untuk Xilang, dia juga mengatakan kalau saat ini dia juga ada merasa sedikit kejanggalan untuk tetua dari klan Nu, yaitu Hu Zhaoyin. Dan untuk Patriark dia pun mengatakan kalau Hu Zhaoyin adalah orang yang berselisih dengan Patriark keluarga Wu saat ini. Walaupun mereka berasal dari keluarga yang sama, tapi mereka semua berselisih di 20 tahun lalu ketika mereka memperebutkan posisi Patriark. Ucap dari Patriark keluarga Jin Hu. Lantas kenapa dia bisa kalah? Tanya dari Xilang. Ya, karena dia nggak punya anak. Ucap dari Patriark keluarga Jin. Tapi ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba aja datang seorang pelayan yang melaporkan kalau saat ini ada beberapa penduduk dan juga para tetua yang datang ingin bertemu dengan Patriark. Dan itu jelas tentunya yang membuat Xilang dia pun berpikir, apa kali ini? Ada apa? Pikir dari Shenlong. Dan benar saja, kini di depan dari gerbang istana saat ini ternyata telah berkumpul para petani dan juga para peternak, di mana mereka semua juga berlutut di hadapan dari Patriark. Tapi untuk Patriark, ketika melihat orang-orang tua itu berlutut, di sini Patriark pun meminta kepada mereka untuk tidak berlaku seperti ini. Tolong bangunlah, ucap dari Patriark. Dan sini Patriark dia juga bertanya kepada orang-orang tua ini ada apa dan kenapa mereka datang untuk dapat menemui dirinya. Dan untuk para petani, mereka pun mengatakan kalau tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa karena mereka melimpah, panen mereka melimpah hingga 20% lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Mendengar hal itu tentunya membuat Patriark dia pun senang dan dia juga mengatakan ya sudah kalau begitu jual aja semuanya dan dengan begitu kalian akan mendapatkan banyak uang. Ucap dari Patriark. Tapi di sini hal itu pun memang dibenarkan oleh orang-orang ini dan mereka juga sungguh sangat senang dan juga berterima kasih kepada Patriark. Tapi masalahnya, ketika mereka membawa kepompong itu ke kota, nggak ada yang mau beli. Ucap dari mereka yang tentunya mengejutkan bagi Xilang dan juga Patriark. Mengingat saat ini seluruh dan juga mayoritas dari kota Xuanlu, para penduduknya mereka bekerja sebagai peternak dan juga petani dari ulat sutra. Dan jika tidak ada yang mau membeli, tentunya ini akan sangat berbahaya dan juga repot. Yang artinya akan ada sebuah kekacauan di masa depan. Ucap dari Shenlong. Namun di sini salah seorang petani dia pun mengatakan kalau biasanya mereka menjual hasil panen mereka kepada keluarga Xu, tapi tahun ini keluarga Xu mereka mengatakan kalau mereka tidak mau membeli ulat sutra dari para petani. Bahkan saat ini keluarga Xu dia juga secara terang-terangan melarang para pedagang yang berasal dari kota-kota lain untuk dapat membeli ulat sutra hasil dari mereka. Ucap dari orang tua itu yang membuat Xilang dia pun tahu kalau ini akan sangat amat merepotkan, mengingat ulat sutra jika saja tidak langsung diproses maka kepompong itu akan rusak dan ngengat akan segera keluar, dan itu tentunya akan membuat kepompong ulat sutra nggak bisa lagi dijual. Ucap dari Shenlong. Tapi di sini para petani mereka pun mengatakan kalau saat ini keluarga Xu mereka mengatakan kalau mereka bisa menjual jika saja Tuan Shenlong akan mau pergi menemui mereka secara pribadi. Ucap dari para petani yang membuat Shenlong dia pun tahu kalau sepertinya keluarga Xu mencoba untuk dapat bermain-main dengan dirinya, dan itu membuat Shenlong dia berujar, baiklah kalau begitu semuanya jangan khawatir, aku akan selesaikan ini semua dan ini bukanlah masalah besar. Ucap dari Shenlong. Sedangkan di dalam hati Xiang dia mengatakan, keluarga Xu kalian ternyata punya nyali juga. Setelah aku menghancurkan Lin Zhao, sekarang kalian ingin memojokkanku. Lihat saja. Ucap dari Shenlong. Dan 2 jam kemudian, kini Xilang dapat pergi menuju kediaman dari keluarga Xu. Dan ketika Xilang datang, di sini Xilang sempat pelangak-pelongok sebelum Patriark keluarga Xu dan juga Nona Xu mereka pun datang. Dan di sini Patriark keluarga Xu dia pun mengatakan kalau kaligrafi yang ada di sana adalah kaligrafi yang diberikan oleh putra mahkota. Benarkah?
Namun di sini patriark keluarga Shu mereka mengatakan kalau sebelumnya formula yang diberikan oleh Xilang tentang pembuatan kain berwarna emas sungguh sangat luar biasa dan mereka menyiapkan kain untuk putra mahkota dan putra mahkota sungguh sangat senang hingga dia memberikan kaligrafi itu kepada kami, ucap patriark keluarga Shu. Tapi untuk Nona Shu dia pun tahu kalau tujuan Xilang datang ke tempat ini untuk melakukan sebuah negosiasi dan dia pun meminta kepada Xilang untuk menyerahkan formula dari pewarna ungu dan juga formula dari pewarna pelangi yang sebelumnya telah dibuat oleh Shenlang, dan dengan begitu maka mereka akan membeli kepompong yang dijual oleh warga kota. Namun di sini mereka hanya akan membeli sebanyak 50% dari harga normal, ucap dari Nona Shu. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Shenlang. Enggak mungkin, ucap dari Shenlang. Tapi ketika Shenlang akan pergi karena negosiasi telah gagal di sini, patriark keluarga Shu dia pun mengatakan kalau ngengat itu akan tumbuh dalam beberapa hari dan jika kepompong itu tidak segera diproses maka para penduduk mereka akan benar-benar merugi, dan ketika mereka merugi tentunya mereka membutuhkan uang dan tentunya 100.000 orang yang ada di tempat itu pasti akan kacau, chaos, karena mereka semua bergantung kepada ulat sutra itu. Dan lihat, jika ekonomi kacau maka akan terjadi sebuah pemberontakan, dan tentunya jika itu terjadi maka Gebuntur tidak akan mungkin membiarkan ada sebuah pemberontakan dan keluarga Jin benar-benar akan tamat, ucap dari orang tua itu yang membuat Xilang tentunya dia pun kesal dengan orang-orang tengil ini. Tapi di sini untuk Nona Shu dia pun mengatakan kalau saat ini Xilang nggak punya pilihan lain selain harus menyerahkan formula itu, dan dengan begitu kami bersedia untuk membeli kepompong itu dengan setengah harga, ucap dari Nona Shu. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Xilang. Tapi untuk Nona Shu dia pun mengatakan kalau Xilang nggak punya waktu lagi dan Xilang hanya punya waktu sebanyak 3 hari saja untuk memikirkan tawaran dari mereka. Dan setelahnya Xilang dia pun kembali pulang, dan ketika Xilang dia pulang dia pun kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Nona Shu hingga dia melampiaskan amarahnya dengan cara bermain catur bersama dengan Nona Mulan. Tapi di sini ketika mereka sedang bermain catur, Nona Mulan dia pun bertanya kepada Xilang kemana Xilang tadi malam karena dia enggak ada. Namun untuk Xilang dia pun mengatakan kalau dia hanya pergi bersama dengan Luo Bing dan mengajari Luo Bing cara belajar, menghitung, membaca, ucap dari Xilang. Membaca, enggak ada yang membaca, saling pangku-pangkuan, ucap dari Mulan yang membuat Xilang keringat dingin dong karena dia ketahuan oleh Nona Mulan dia bersama dengan Luo Bing. Tapi Xilang dia pun mengatakan kalau dia nggak melakukan apapun dengan Luo Bing. Tapi tentunya Nona Mulan dia nggak mungkin percaya begitu saja dengan Xilang, hingga pada akhirnya Xilang dia pun mendapatkan hukuman dari Nona Mulan. Dan keesokan harinya di sini warga dan juga para pedagang mereka juga masih menunggu di depan istana dari keluarga Jin, dan mereka pun menunggu tentang kabar apa yang akan dibawa oleh keluarga Jin karena saat ini keluarga Shu masih belum mau membeli ulat sutra dari mereka, dan mereka semua jadi mulai panik dan juga mulai pasrah. Tapi di sini ketika mereka sedang menunggu tiba-tiba saja Xilang dia pun keluar, dan itu membuat mereka berpikir kalau sepertinya Xilang mencoba untuk dapat melakukan sebuah negosiasi lagi dengan keluarga Shu, dan itu membuat mereka pun sungguh sangat senang karena ada sebuah harapan yang akan dibawa oleh Shenlang. Dan untuk Xilang ternyata dia tidak langsung pergi ke keluarga Shu, tapi dia justru malah pergi menuju keluarga Lin. Dan di sini Xilang dapat mencoba untuk melakukan sebuah negosiasi dengan keluarga Lin. Tapi di sini untuk patriark keluarga Lin dia nggak mau, karena sebelumnya Xilang telah mencoba untuk dapat menjatuhkan putranya. Jadi tentunya dia nggak mau, bahkan saat ini Xilang dia pun diusir oleh patriark keluarga Lin. Dan untuk patriark keluarga Lin dia pun langsung melaporkan ini semua kepada keluarga Shu kalau Xilang sebelumnya datang untuk dapat menemui mereka. Mendengar hal itu membuat Nona Shu dia pun mengatakan kalau Xilang saat ini nggak punya pilihan lain, dan saat ini Xilang tentunya cepat atau lambat besok dia pasti akan datang menemui diriku, ucap dari Nona Shu. Dan pada malam harinya di istana milik keluarga Jin saat ini Xilang dia sedang mencoba untuk dapat memasukkan sesuatu ke dalam kepompong ulat sutra, dan itu membuat Nona Mulan dia pun bertanya, "Hei, sedang apa?" Dan itu Xilang dia pun mengatakan kalau dia sedang memasukkan fosfor putih, di mana Xilang dia juga mengatakan kalau fosfor putih akan menyala jika suhu yang ada di sekitarnya lebih dari 40 derajat, dan tugas kita hanya perlu mencampur kepompong yang telah mengandung fosfor putih ke dalam workshop yang dimiliki oleh keluarga Shu, dan akhirnya semua akan terjadi, ucap dari Shenlang. Dan kini Nona Mulan dia pun membantu Xilang memasukkan fosfor putih itu ke dalam kepompong ulat sutra itu. Dan karena telah dibantu oleh Nona Mulan, di sini Xilang dia pun mengucapkan terima kasih kepada Nona Mulan dengan cara memberikan hadiah kecupan selamat malam. Dan untuk Xilang dia pun langsung pergi meninggalkan Nona Mulan untuk bekerja menyelesaikan itu semua.
Dan keesokan harinya, kini orang-orang pun kembali berkumpul di depan istana milik keluarga Jin dan mereka pun juga masih menunggu tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan di sini, tak lama setelah mereka menunggu, Xilang dia pun keluar dan tentunya membuat mereka semua pun jadi heboh dan mereka semua meminta bantuan dari Xilang untuk dapat menyelamatkan mereka. Dan untuk Xilang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, di mana Xilang dia juga mengatakan kalau dia juga akan melakukan segalanya untuk dapat membantu mereka semua. Bahkan jika keluarga Shu ingin mempermalukan dirinya, maka mereka akan melakukannya dan aku tidak akan protes, ucap dari Xilang. Dan aku melakukan ini semua untuk kalian, ucap dari Xilang, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua pun bersorak-sorak untuk Xilang. Namun melihat Xilang yang bersorak-sorak di sini, si Jin Muncong dia pun melihat kalau sepertinya orang-orang itu sungguh sangat kagum dengan Xilang dan tiba-tiba aja ia dijitak oleh Patria. Karena saat ini harusnya yang bersikap seperti itu adalah Jin Muncong, bukan Xilang. Ucap dari Patria yang kesal. Sedangkan untuk Jin Muncong, dia pun hanya bisa memegang kepalanya yang sebelumnya dijitak oleh bapaknya. Waduh. Dan kini untuk Xilang dia pun pergi menuju keluarga Shu, di mana dia pun memenuhi semua syarat yang diminta oleh Nona Shu. Di mana Xilang kini dia pun memberikan formula pewarna yang telah diminta oleh keluarga Shu, pewarna warna emas, pewarna ungu dan juga pewarna pelangi sesuai dengan apa yang diminta oleh Nona Shu. Dan untuk Nona Shu tentunya dia pun sungguh sangat senang. Namun untuk Xilang dia juga meminta kepada Nona Shu untuk membeli semua kepompong itu dengan harga normal, tapi tentunya tidak. Nona Shu tidak mau melakukannya dan dia juga mengatakan kalau ini semua tidak cukup dan dia juga meminta kepada Xilang untuk meminta maaf kepada dirinya secara langsung. Dan hal itu pun membuat Xilang nggak punya pilihan lain selain dia harus menundukkan kepala dan dia meminta maaf kepada Nona Shu karena dia telah bersalah membuat Nona Shu masuk ke dalam buku yang telah dia rilis. Dan untuk Nona Shu dia juga merasa kalau ini juga masih belum cukup dan dia meminta kepada Xilang untuk mengambil bukunya dan bakar itu di halayak umum. Ucap dari Nona Shu yang membuat Xilang tentunya dia pun benar-benar kesal dengan itu semua. Tapi di sini Xilang dia pun mengatakan kalau dia akan melakukannya, tapi tolong beli dengan harga penuh kepompong itu. Tapi untuk Nona Shu dia pun mengatakan 60%. Aku akan membelinya 60% dari harga normal. Ucap dari Nona Shu yang membuat Xilang nggak punya pilihan lain selain harus melakukannya. Dan benar saja kini Xilang dia pun mengumpulkan buku-buku miliknya dan dibakar hingga membuat Xilang sempat pingsan. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Xilang membuat Nona Shu pada akhirnya pun tetap memenuhi janjinya membeli kepompong itu dengan harga 60% doang. Tapi yang paling menyebalkan ternyata dia tidak memborong semua ulat sutra itu, tapi dia hanya membeli sebanyak 300 kati doang. Dan itu membuat para petani mereka sebenarnya nggak puas karena mereka telah menghasilkan jutaan kati. Tapi karena memang ini semua yang bisa dilakukan oleh Xilang, pada akhirnya mereka pun terima aja karena ini ya setidaknya bisa membantu mereka untuk saat ini. Dan setelah mendapatkan ulat sutra itu, di sini keluarga Shu mereka juga langsung mengolah ulat sutra itu dan mereka langsung membawanya ke workshop. Dan ketika mereka sedang mengolahnya, di sini tentunya area dari workshop sungguh sangat panas dan suhu di tempat ini lebih dari 45 derajat dan itu tentunya membuat fosfor yang ada di dalam ulat sutra itu mulai menyala hingga pada akhirnya boom. Jadilah letupan api biru yang sungguh sangat mengejutkan bagi orang-orang yang ada di tempat ini karena api itu sungguh sangat besar dan juga panas dan tidak bisa dipadamkan dengan air biasa, membuat area workshop pun langsung terbakar dengan hebat. Dan ketika mereka para pekerja mencoba untuk dapat memadamkan dengan air, itu nggak bisa hingga membuat mereka pun berpikir kalau jangan-jangan ini adalah api terkutuk, ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini. Tapi untuk Xilang dari kejauhan dia tahu kalau sepertinya kembang api sudah dimulai. Dari Xilang sembari dia minum teh albeng menikmati pemandangan indah yang akan segera terjadi, ucap dari Xilang. Sedangkan di sisi lainnya untuk Patria keluarga Shu saat ini dia sedang mengadakan sebuah perjamuan di mana dia saat ini sedang party bersama dengan kerabat dan juga teman-temannya karena saat ini mereka sudah panen besar di mana mereka mendapatkan 300 kati dari kepompong dengan diskon hingga 40% hingga membuat mereka pun sungguh sangat senang. Bahkan saat ini Patria keluarga Shu mereka juga berencana untuk mendapatkan ulat kepompong dengan diskon lebih dari 70% di kemudian hari. Tapi ketika mereka sedang mengadakan sebuah perjamuan, tiba-tiba saja Nona Shu dia pun ternotis dengan sebuah api yang membumbung tinggi dan itu membuatnya pun berpikir, apakah itu kebakaran? Dan apakah itu berasal dari workshop milikku? Ucap dari Nona Shu. Dan benar saja tak lama setelahnya kini para pekerja mereka pun datang di mana mereka pun melaporkan kalau saat ini ada sebuah masalah besar, yaitu workshop tempat di mana mereka mengolah ulat sutra telah terbakar dan itu tentunya membuat
Patria keluarga Shu dia pun shock bagaimana bisa hal ini dapat terjadi dan kenapa tidak dipadamkan. Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Nona Shu dia pun langsung mengambil sebuah kesimpulan kalau sepertinya mereka harus segera mengunjungi tempat itu. Dan benar saja, ketika mereka kembali ternyata gudang tempat di mana mereka bekerja saat ini sudah habis dilahap si jago merah hingga membuat mereka semua pun langsung shock. Namun ketika Patriark dia pun bertanya kenapa tidak dipadamkan api itu, di sini para pekerja mereka mengatakan kalau mereka sudah mencobanya tapi nggak bisa. Api itu nggak bisa dipadamkan oleh air biasa, ucap dari mereka, hingga membuat Patriark dia pun tahu kalau mereka sudah benar-benar hancur dan dia mengatakan semua sudah hilang. Dan dia juga tahu dan dia juga berpikir kalau sepertinya ini semua pasti Shenlang lah yang melakukan ini semua, pasti Shenlang lah yang membakarnya, ucap dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia pun meminta kepada Tuan Kota untuk segera mengumpulkan pasukannya dan segera menangkap Shenlang. Tapi untuk Tuan Kota dia pun mengatakan bagaimana bisa dia menangkap Shenlang, apakah mereka memiliki bukti kalau Shenlang yang melakukannya, ujar dari Tuan Kota. Padahal di dalam hati Tuan Kota dia juga tahu kalau ini semua adalah ulah dari Shenlang, tapi dia nggak tahu bagaimana bisa Shenlang melakukannya. Dan Shenlang, aku tidak pernah menyangka kalau kau akan sekejam ini, ujar dari Tuan Kota. Dan untuk Tuan Kota dia juga tahu setiap mereka yang berurusan dengan Shenlang mereka tidak pernah berakhir baik, hingga membuat Tuan Kota dia pun nggak berani berurusan kembali dengan Shenlang. Namun melihat Tuan Kota yang tidak berani menyerang Shenlang tentunya membuat orang tua ini hanya dapat marah-marah saja. Tapi untuk Nona Shu dia pun meminta kepada bapaknya untuk berhenti marah karena tidak bisa mereka menyelesaikan ini semua dengan amarah. Apalagi saat ini mereka juga memiliki kontrak dengan pedagang dari wilayah barat dan jika mereka tidak mengirimkan sutra itu tepat waktu maka mereka harus membayar denda 2 kali lipat, ucap dari Nona Shu. Di mana Nona Shu dia juga mengatakan kalau workshop mereka memang udah dihancurkan tapi reputasi gak boleh dihancurkan juga. Dan jika mereka kehilangan reputasi maka kredibilitas dari tempat kita akan benar-benar tamat, ucap dari Nona Shu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Pak Tua ini. Dan di sini mereka juga berencana untuk meminjam workshop yang dimiliki oleh keluarga Lin untuk menyelesaikan target yang mereka miliki. Dan untuk keluarga Lin mereka pun setuju untuk dapat membantu keluarga Shu karena musuh dari musuhku adalah temanku, ucap dari Patria keluarga Lin. Dan benar saja kini workshop yang dimiliki oleh keluarga Shu benar-benar hancur habis dilahap oleh si jago merah. Dan ini semua berkat dari Shenlang. Tapi tentunya kehilangan workshop mungkin bisa diselesaikan dengan meminjam workshop milik orang lain. Tapi tentunya mereka juga membutuhkan bahan baku yaitu ulat sutra. Dan mereka saat ini tidak lagi memiliki ulat sutra. Dan mereka harus membeli ulat sutra itu dari Shenlang yang memiliki 3 juta kati ulat sutra. Dan apakah Shenlang akan memberikan ulat sutra itu kepada keluarga Shu? Kita akan bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.